Menikah seharusnya menjadi momen membahagiakan bagi seseorang. Menjalani awal kehidupan baru dengan orang tercinta pastilah sangat menyenangkan. Yang mana pada babak kehidupan setelah menikah, pasutri akan selalu menghabiskan sisa hari-harinya bersama, membesarkan anak-anak, dan bahagia sama-sama hingga masa tua nanti. Namun hal itu tidak berlaku bagi Surjit Atwal. Baginya, pernikahan bukanlah momen yang menyenangkan. Sebab setelah menikah, dirinya tidak mendapatkan kebahagiaan, melainkan hanya sengsara belaka. Surjit bahkan diperlakukan layaknya budak, diawasi setiap pergerakannya, dikritik oleh suami juga ibu mertuanya. Sampai suatu ketika, nyawa ibu dari 2 anak itu melayang karena ulah ibu mertua dan suaminya sendiri. Dan beginilah kisah selengkapnya. Surjit Kaur Atwal ialah seorang wanita keturunan India Inggris yang lahir pada tanggal 17 Juli tahun 1971 di kota Coventry, Inggris. Di usianya yang ke-16 tahun, Surjit dinikahkan secara paksa oleh keluarganya dengan seorang pria yang berusia 10 tahun lebih tua darinya bernama Sukdesit Atwal. Pernikahan tersebut dilandasi kesamaan latar belakang keluarga mereka, yakni sama-sama etnis Punjab dan berkeyakinan Sikh. Sebelumnya, Surjit sama sekali tidak mengenal siapa itu Sukdesit Atwal. Dirinya bertemu Sukdev hanya 1 kali ketika membahas pesta pernikahan. Lalu setelah mereka menikah, guna mencari nafkah, Sukdev bekerja sebagai supir minibus di Heathrow, Inggris. Sedangkan Surjit fokus mengurus pekerjaan rumah tangga. Pada masa awal pernikahannya, Surjit mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya keluarga Sukdev. Selain itu, mau tidak mau, Surjit juga harus mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh mertuanya bernama Bachchan Kaur Atwal. Bachchan Kaur Atwal yang selanjutnya kita sebut Bachchan adalah seorang ibu dari 6 anak sekaligus nenek dari 16 cucu. Di usianya yang ke-70 tahun, Bachchan digambarkan sebagai pengendali atau pemimpin keluarga. Di keluarga besarnya itu, Bachchan memiliki kekuasaan mutlak. Pokoknya, semua yang terjadi di kehidupan anaknya, Bachchan harus ikut andil menentukannya. Diketahui, Bachchan tinggal bersama salah satu putranya yang sudah beristri bernama Hardev Atwal, sedangkan Surjit dan Sukdev tinggal bersampingan dengan rumah yang ditempati Bachchan yang berlokasi di kota Hesse, London Borough of Hillingdon. Dalam upaya beradaptasi, Surjit berusaha menyesuaikan diri dalam lingkungan keluarga suaminya. Namun, dia merasa kalau aturan-aturan yang diberikan oleh keluarga suaminya terlalu keras serta tidak sesuai dengan prinsipnya. Terlebih lagi, sebagai mertua, Bachchan terlalu mencampuri permasalahan rumah tangga putranya. Berdasarkan buku catatan harian milik Surjit, Bachchan pernah menyebut dirinya seorang pembunuh gara-gara Surjit mengalami keguguran di kehamilan pertamanya. Tidak hanya itu, Bachchan bahkan berupaya menjauhkan kedua anak Sukdev dari ibu kandungnya sendiri yakni Surjit. Yang lebih parahnya, Bachchan sampai membujuk kedua anak Surjit agar mereka mau memanggilnya Mami. Dihadapkan pada perasaan dilema terhadap 2 pilihan, diantaranya mengikuti suaminya tapi batinnya tertekan, atau tidak mengikuti suaminya tapi resiko dirinya akan dimarahi habis-habisan, Surjit pun akhirnya memberanikan diri mengajak Sukdev dan Bachchan untuk berdiskusi perihal aturan keluarga serta perilaku Bachchan yang terlalu mendominasi. Akan tetapi, keluhannya itu dianggap angin lewat oleh suami juga ibu mertuanya. Karena cara berdiskusi tersebut tidak membuahkan hasil, Surjit terpaksa memberontak. Dia mulai melawan aturan yang diberikan oleh keluarga suaminya. Alhasil, Surjit mendapati pukulan dari suaminya, bahkan ibu mertuanya juga ikut memukulinya. Padahal, masa itu Surjit tengah mengandung anak dari Sukdev. Dan kejadian tersebut seringkali disaksikan oleh saudara ipar Surjit, yaitu Sarjit, istri dari Hardev Atwal. Sarjit kerap melihat mertua dan kakak iparnya menyiksa Surjit, bahkan dirinya sendiri juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan Surjit. Oleh sebab itulah, dirinya memilih diam dan tidak berani melindungi Surjit. Nah, suatu hari, Surjit mencoba melamar pekerjaan di luar rumah sebab dirinya muak diperlakukan seperti budak.
Dan beruntungnya, Surjit diterima bekerja di Bandara Heathrow London sebagai agen bea cukai. Tentu saja ketika dirinya bekerja, dia akan bertemu dengan banyak orang baru yang dapat membuat Surjit merasa lebih nyaman serta bebas. Menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah juga bisa membuatnya melupakan sejenak kebusukan yang ada di rumahnya. Sampai akhirnya, Surjit akrab dengan salah satu rekan prianya. Surjit yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang suami mulai tergoyah hatinya. Dia jatuh cinta dengan rekannya tersebut sebab rekan prianya itu sangat menghargai, menghormati, dan mau mendengarkan keluh kesah Surjit. Lalu seiring berjalannya waktu, Surjit mulai mengubah penampilannya di tempat kerja. Saat berangkat kerja dari rumah, Surjit mengenakan pakaian wanita tradisional India, namun di tengah perjalanan Surjit akan mencari toilet umum untuk berganti pakaian yang lebih modern ala kebarat-baratan. Meskipun Surjit berupaya menutupi perubahan pada dirinya, akan tetapi suaminya Sukdev sangatlah peka. Apalagi akhir-akhir itu Surjit terlihat suka berdandan. Sukdev tidak senang serta khawatir sebab ia sadar istrinya mulai memiliki power yang kapan saja bisa melawannya. Curiga terhadap perubahan istrinya, diam-diam Sukdev mengamati aktivitas Surjit saat berada di luar rumah. Hingga tiba saatnya, Sukdev mendapati istrinya berselingkuh dengan pria lain. Sukdev mencoba memendam emosinya, namun ketika keluarga besarnya sedang makan malam bersama, secara lantang Sukdev memberitahu perihal perselingkuhan istrinya kepada seluruh anggota keluarganya, termasuk kepada ibunya Bachchan. Mengetahui menantunya selingkuh, Bachchan sangat kesal lalu membuat rencana besar dalam rangka menyingkirkan Surjit karena dianggap sudah mempermalukan keluarganya. Sementara reaksi Surjit menanggapi skandal perselingkuhannya terbongkar, dengan segera ia meminta izin untuk menggugat cerai suaminya kepada Sukdev sendiri maupun ibu mertuanya. Akan tetapi permintaan Surjit ditolak mentah-mentah oleh ibu mertuanya. Terus terngiang-ngiang dengan perkataan Surjit, Bachchan sangat khawatir dengan image keluarganya di mata orang-orang lain, khususnya komunitas Sikh di London Barat. Sebab pasalnya, Bachchan pernah mendapat ancaman dari tetua komunitas tentang keharusan menjaga nama baik keluarga jika dirinya bergabung di komunitas Sikh. Terlebih lagi perceraian merupakan aib bagi komunitas Sikh, sehingga kekhawatiran yang dirasakan Bachchan membuatnya terpikir sebuah rencana untuk menyingkirkan Surjit. Beberapa hari usai Surjit meminta cerai, Bachchan mengadakan acara minum teh bersama anak-anaknya serta menantu-menantunya kecuali Surjit. Di tengah-tengah acara berlangsung, Bachchan mengatakan bahwa dirinya bermaksud akan membawa Surjit ke India untuk disingkirkan. Bachchan membeberkan rencana besarnya ke seluruh anggota keluarganya, di mana dia akan berpura-pura mengajak Surjit menghadiri 2 acara pernikahan kerabatnya sekaligus di India sebagai syarat persetujuan cerai. Yang artinya Surjit diperbolehkan bercerai asalkan dia mau diajak terbang ke India menghadiri 2 acara pernikahan kerabatnya tersebut. Tepat di hari keberangkatan Surjit ke India bersama suami dan ibu mertuanya, yaitu tanggal 4 Desember tahun 1998, Surjit nampak sumringah juga bersemangat mengingat kalau dirinya akan segera bercerai dengan Sukdev sekembalinya dari India nanti. Sedangkan saudara ipar Surjit yakni Sarjit yang sudah mengetahui rencana busuk ibu mertuanya serta tahu kalau perjalanan itu menjadi perjalanan terakhir Surjit hanya bisa diam. Sarjit tidak berani melakukan apa-apa karena takut dengan ancaman ibu mertuanya. Bachchan mengancam Sarjit apabila Sarjit berani mencoba menyelamatkan nyawa Surjit, maka nasib yang sama akan menghampiri dirinya. Namun walaupun begitu, Sarjit tidak tega kemudian memutuskan menghubungi pihak berwenang Inggris untuk melaporkan kekhawatirannya terhadap keselamatan saudara iparnya di hari yang sama dengan jadwal keberangkatan Surjit ke India. Akan tetapi sayangnya, laporan Sarjit tidak dianggap serius oleh pihak kepolisian setempat. Sehingga Surjit, suami dan mertuanya pun aman-aman saja berangkat ke India. Sesampainya di bandara India, mereka bertiga dijemput oleh saudara laki-laki Bachchan bernama Darshan Singh. Darshan bertugas menjemput sekaligus mengantar mereka bertiga ke negara bagian Punjab, India, tempat di mana acara pernikahan kerabat Bachchan diselenggarakan. 2 hari setelah menghadiri 2 acara pernikahan kerabatnya, Surjit pergi ke agen perjalanan guna mencoba untuk mengamankan penerbangan pulang lebih awal.
Dan itulah terakhir kali Surjit terlihat sebelum nyawanya diambil oleh Darshan dengan cara dicekik lalu jasadnya dilempar ke sungai Ravi. Beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 18 Desember tahun 1998, Surjit dijadwalkan kembali ke Inggris bersama suami serta ibu mertuanya. Namun Surjit tidak terlihat bersama mereka ketika Sukdev dan Bachchan tiba di bandara Inggris. Melihat ibunya yang tidak ikut pulang, kedua anak Surjit bertanya kepada neneknya di mana ibunya berada. Bachchan menjawab bahwa ibu mereka tidak akan pernah kembali lagi ke rumah dan akan tinggal di India selamanya. Selain anak-anak Surjit, orang tua Surjit pun menanyakan hal yang sama, kenapa putrinya tidak ikut pulang ke Inggris. Berbeda dengan jawaban yang dilontarkan kepada cucu-cucunya, dengan santainya Bachchan mengatakan kalau Surjit melarikan diri bersama selingkuhannya. Padahal, di belakang fakta yang ditutup-tutupi itu, Bachchan mengaku Surjit telah dihabisi dengan cara dibius, lalu dicekik sebelum tubuhnya dibuang ke sungai kepada salah satu menantunya yakni Sarabjit. Mendapati pengakuan dari Bachchan, tentu Sarabjit tidak tinggal diam. Dia nekat mengirim surat anonim ke kantor kepolisian setempat. Surat tersebut berisi rincian kejahatan yang telah dilakukan Bachchan dan putranya Sukdev terhadap Surjit. Kali ini pihak berwenang menanggapi laporan surat anonim yang dikirimkan Sarabjit. Petugas kepolisian setempat langsung menyelidiki laporan itu. Dari laporan tersebut, pada bulan Mei tahun 2000, Bachchan, Sukdev dan dua anggota keluarga lainnya ditangkap atas konspirasi pembunuhan oleh polisi. Akan tetapi, tidak lama setelah penangkapan itu, mereka kembali dibebaskan sebab kurangnya bukti. Dan bebasnya Bachchan ini justru membuat nyawa Sarabjit terancam. Setiap hari Sarabjit tidak dapat menjalani hari-harinya dengan tenang. Dia terus-terusan mendapati teror dari Bachchan yang mengancam nyawanya sendiri, juga keluarganya. Sarabjit diancam untuk diam serta tidak berulah lagi melapor ke polisi apabila dirinya masih mau mempertahankan hubungannya dengan suaminya Hardev Atwal. Sebenarnya, selain Sarabjit, keluarga Surjit juga pernah membuat laporan hilangnya Surjit kepada pihak berwenang. Namun laporan itu tidak digubris oleh polisi. Ditambah, pernyataan dari Bachchan dan Sukdev yang terus-terusan meyakinkan polisi kala itu kalau Surjit melarikan diri ke India bersama selingkuhannya. Maka dari itulah, dulu polisi enggan menyelidiki kasus hilangnya Surjit. Kemudian, 4 tahun setelah kasus hilangnya Surjit ditutup, tepatnya pada tahun 2004, Sarabjit yang masih bertahan tinggal di keluarga Bachchan menyaksikan Sukdev dan mertuanya memalsukan tanda tangan Surjit guna mengalihkan kepemilikan rumah atas nama Surjit ke Sukdev. Mengetahui kelakuan ibu mertua beserta saudara iparnya, Sarabjit mulai mengumpulkan keberanian untuk melaporkan mereka berdua lagi. Sarabjit berusaha mencari bukti-bukti yang kuat terlebih dahulu sebelum melaporkan kejahatan mereka kembali. Masih di tahun yang sama, Sarabjit yang setiap harinya selalu mendapat perlakuan buruk serta ancaman dari lingkungan keluarga Bachchan, sampai-sampai dirinya pernah dilarikan ke rumah sakit saking stresnya itu pun memilih mundur. Usai dia berhasil mengumpulkan bukti sebagai tombak untuk memenjarakan Bachchan beserta putranya Sukdev. Lalu memasuki tahun 2005, Sarabjit memberanikan diri melaporkan kembali kejahatan mereka tentang pembunuhan dan pemalsuan tanda tangan. Kasus hilangnya Surjit yang sempat ditutup itu pun dibuka kembali, kemudian dilakukan penyelidikan ulang. Kala itu, pihak kepolisian Inggris melakukan investigasi kembali guna mengumpulkan barang bukti. Mereka sampai terbang ke negara India untuk mewawancarai saudara-saudara Bachchan. Salah satu putri Bachchan pun juga diinterogasi perihal pertemuan keluarga mereka dulu yang membicarakan tentang rencana pembunuhan terhadap Surjit. Walaupun Putri Bachchan mengaku tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun ia membenarkan bahwa ibunya adalah dalang dari kasus pembunuhan Surjit. Kemudian setelah melalui proses penyelidikan yang rumit, pada akhirnya di bulan November tahun 2005, Bachchan dan Sukdev ditangkap lagi atas dakwaan pembunuhan tingkat 1. Berkat keberanian Sarabjit inilah, Bachchan dan Sukdev diadili pasca resmi dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana kepada Surjit. 4 tahun berikutnya, setelah melalui proses sidang banding, pada bulan Maret tahun 2009, Bachchan nenek berusia 70 tahun itu divonis 15 tahun penjara dari semula tuntutan hukuman 20 tahun. Jaksa pembela Bachchan sebelumnya mengajukan banding dengan alasan kalau vonis pertama dianggap terlalu lama untuk wanita lansia.
Sedangkan putranya Sukdev dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan penjara dari semula tuntutan 27 tahun. Sementara 2 anggota keluarga Bachchan di India yang turut terlibat dalam kasus pembunuhan Surjit, termasuk tersangka utama Darshan Singh, tidak mendapati hukuman sama sekali. Banyak masyarakat Inggris khususnya para aktivis memprotes akan hal tersebut. Meskipun kebenaran tentang apa yang terjadi kepada Surjit sudah diketahui, sampai video ini dibuat, jasad Surjit belum juga ditemukan. Nah, itulah tadi pembahasan kasus kita hari ini. Gimana menurut pendapat kalian? Adakah dari kalian yang juga mendapati mertua pengendali seperti Bachchan? Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.